Ini adalah Taiwan atau secara resmi dikenal sebagai Republik China, sebuah negara yang terkenal karena dua hal, yaitu hubungannya yang tegang dengan China lainnya dan penyediaan semikonduktor canggih yang telah menjadi sangat penting dalam menjalankan setiap aspek kehidupan kita. Sayangnya ekonomi yang begitu besar, dinamis, dan terutama berpengaruh ini hanya sering dibicarakan dalam konteks kedua masalah ini. Padahal ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari ekonomi ini tentang bagaimana cara melayani rakyatnya, tapi juga tentang kontribusinya pada ekonomi global. Saat ini Taiwan adalah salah satu negara yang paling makmur di dunia dan sebagian alasan mengapa Republik Rakyat China begitu gigih dalam mencemarkan nama negara ini di panggung internasional adalah bahwa negara kepulauan ini menjadi contoh nyata apa yang mungkin bisa dicapai daratan utama jika bukan karena kesalahan pemerintahan mereka di masa lalu dan bahkan baru-baru ini. Disesuaikan dengan paritas kekuatan daya beli, Taiwan adalah negara yang paling produktif ke-12 di dunia, mengalahkan negara seperti Belanda, Jerman, Australia, dan Kanada. Produktivitas ini telah mewujud pada standar hidup yang sangat tinggi bagi warga Taiwan yang tampak lebih baik dalam indeks pembangunan manusia daripada Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Tapi hingga belum lama ini situasinya sama sekali tidak seperti itu. Saat negara ini pertama kali didirikan, itu jauh lebih miskin daripada China daratan, sebuah negara yang memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya bahkan pada tingkat per kapita. Pelajaran yang dapat dipetik oleh para ekonom dari keajaiban ekonomi Taiwan jauh lebih penting dan relevan bagi ekonomi kita sendiri daripada spekulasi tentang konflik di masa depan. Selain itu, seiring pentingnya manufaktur microchip bukan hanya bagi negara ini, tapi juga bagi seluruh ekonomi global. Taiwan tidak mencapai tingkat kesuksesan ekonomi saat ini dari satu industri saja. Jadi, apa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh ekonomi Taiwan? Bagaimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten meskipun menghadapi tantangan? Dan akhirnya, bisakah pelajaran yang sama diterapkan pada daftar panjang ekonomi berkembang yang sedang berjuang saat ini? Setelah itu, kita bisa menempatkan Taiwan di peringkat nasional ekonomi terungkap yang sebelumnya mendapat nilai 7,2/10. Tapi bahkan sejak itu ekonomi telah berkembang secara signifikan sehingga sudah waktunya untuk diperbarui. Taiwan secara resmi Republik China dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu di daratan China. Pasar bebas, idealisme demokratis dari negara baru itu bersaing dengan Partai Komunis China dan negara yang ingin mereka buat Republik Rakyat China. Setelah Perang Dunia Kedua, para pemimpin Republik China terpaksa melarikan diri dari daratan oleh pasukan komunis yang setelah puluhan tahun pertempuran pada akhirnya berhasil merebut kekuasaan secara komprehensif. Republik China berdiri di Pulau Formosa yang hari ini lebih dikenal sebagai Taiwan. Itulah latar belakang Taiwan yang sangat disederhanakan tapi masih belum menjelaskan mengapa saat ini negara ini begitu umum dihindari oleh sebagian besar dunia. Hingga tahun 1971 Amerika Serikat dan sekutunya secara resmi mengakui Republik China sebagai China yang sebenarnya. Tentu setidaknya sebagian karena pemerintah mereka bukan komunis. Akhirnya Republik Rakyat China yang kita semua pikirkan saat membicarakan China menjadi terlalu besar untuk diabaikan dan suara diputuskan untuk menukar kedua pemerintahan ini di PBB. Jelas sebagian besar negara Soviet dan negara komunis lainnya mendukung suara ini, tapi bahkan beberapa anggota pasar bebas NATO juga memberikan suara untuk Republik Rakyat China karena menjadi salah satu kekuatan utama dunia dan mereka memiliki senjata nuklir. PBB dimaksudkan sebagai forum negara di dunia dan bekerja ekstra keras selama perang dingin untuk mencegah eskalasi, tapi itu hanya berhasil jika pemain besar terlibat diskusi. Ada banyak negara di dunia saat ini yang ada karena mereka berpisah atau pecah selama perang saudara. Baik Korea Utara maupun Selatan secara teknis mengklaim seluruh semenanjung Korea, tapi tidak ada di antara mereka yang berselisih dengan negara kedua terkuat di dunia. Dan China daratan di masa lalu telah menjelaskan bahwa jika negara-negara ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengannya, mereka perlu mengakui kebijakan satu China mereka yang mengatakan bahwa Taiwan hanya bagian dari China yang saat ini sedang melalui tahap pemberontakan. Secara resmi CCP mengakui Republik China sebagai otoritas Taiwan, secara diplomatis menyebut mereka sebagai negara yang nakal. Sekali lagi sangat disederhanakan, tapi alasan mengapa ini sangat penting bagi ekonomi Taiwan adalah bahwa dunia modern yang terglobalisasi berjalan berdasarkan hubungan formal antar negara. Jika Taiwan tidak diakui sebagai negara, hal-hal seperti perjanjian perdagangan internasional dan investasi asing akan menjadi sangat sulit. China daratan tahu hal ini dan ini adalah salah satu alasan utama mereka mempertahankan tekanan politik sedemikian rupa agar negara-negara mengabaikan Taiwan dan tidak melakukan apapun yang menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang nyata. Inilah mengapa menjadi hal besar saat pemimpin pemerintahan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat melakukan kunjungan ke Taiwan. Baru-baru ini pemerintah Taiwan berhasil menemukan cara melewati pembatasan ini. Taiwan telah mampu mewakili dirinya sendiri di Organisasi Perdagangan Dunia APEC dan bahkan Olimpiade dengan bertindak sebagai Taipei China, yang memungkinkan negara-negara untuk berurusan langsung dengan mereka tapi tetap mempertahankan bahwa ini hanya sebuah negara bagian dari bangsa China. Seperti jika Australia
membuat perjanjian dagang langsung dengan California. Tentu pelanggahan aturan ini membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak, dan selama ini resiko itu tidak sebadan bagi negara untuk terlibat secara resmi dengan Taiwan. Tapi itu mulai berubah setelah perubahan besar. Sebelum tahun 1980-an, Taiwan adalah negara yang sangat miskin. Pengusiran dari PBB dan krisis minyak 1973 juga sangat mempengaruhi mereka, dan di sebagian besar waktu itu hanya merupakan daerah agraris yang berusaha diabaikan dunia. Domestiknya, negara ini masih berada di bawah hukum militer karena secara teknis Taiwan hanya dilihat sebagai pangkalan militer besar di mana pemerintah pengasingan itu merencanakan operasi militer untuk merebut kembali daratan. Tentu itu tidak pernah terjadi, dan hari ini negara itu hampir kehilangan minat untuk berkonflik dengan daratan. Pada tahun 1980-an, pemerintah menyadari hal ini dan mulai mengembangkan 10 proyek konstruksi utama. Saat orang berpikir tentang ekonomi Taiwan, mereka hanya berpikir tentang manufaktur semikonduktor, dan meskipun itu penting bagi setiap negara di dunia yang membutuhkan chip ini untuk menjalankan ekonomi modern mereka, 10 proyek ini adalah titik balik yang lebih penting bagi ekonomi Taiwan secara internal. 10 proyek tersebut adalah galangan kapal, kilang minyak, infrastruktur transportasi, pelabuhan pengiriman utama, bandara internasional, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Banyak diantaranya masih beroperasi hingga saat ini 40 tahun kemudian. Proyek-proyek ini sangat mahal dan membutuhkan pemerintahan yang saat itu masih berantakan untuk banyak berutang untuk membangunnya. Seperti halnya semua ekonomi, rencananya adalah bahwa proyek-proyek ini akan memungkinkan pengembangan industri baru yang akan mengembalikan uang yang mereka habiskan untuk proyek-proyek ini dan lebih banyak lagi dalam bentuk pajak. Hanya membangun proyek-proyek itu tidak cukup untuk mencapai hal ini. Infrastruktur terbaik di dunia tidak berguna jika tidak ada industri yang mengambil keuntungan darinya. Kalau kamu membangun, mereka akan datang. Itu tidak berlaku pada makroekonomi internasional. Jika Taiwan berharap untuk melunasi utang-utang barunya, itu akan perlu menarik industri baru dengan cepat. Biasanya negara berkembang melakukan ini dengan menjadi tempat yang mudah bagi perusahaan asing untuk mendirikan usaha mereka untuk memanfaatkan industri di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dalam ekonomi hanya berarti lebih efisien bagi satu negara untuk memproduksi barang atau jasa tertentu daripada negara lain. Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif atas Italia dalam memproduksi pesawat jet komersial karena memiliki industri dirgantara yang berkembang baik, pasar domestik yang besar, dan infrastruktur untuk memungkinkan pembuatan pesawat besar. Italia memiliki keunggulan komparatif atas Amerika Serikat dalam memproduksi mobil sport mewah dan tas karena mereka memiliki budaya yang mapan dalam membuat barang mewah secara manual. Hal terbaik bagi kedua negara ini adalah hanya membuat apa yang mereka kuasai dan berdagang satu sama lain sehingga Italia mendapatkan pesawat berkualitas tinggi dan Amerika Serikat mendapatkan tas mewah. Keunggulan komparatif negara berkembang cenderung ada pada tenaga kerja murah atau sumber daya alam kalau ada, yang mana Taiwan memiliki sedikit tapi tidak cukup untuk mengembangkan ekonominya. Taiwan menghadapi beberapa tantangan besar dalam membangun industri-industri ini. Meskipun memiliki infrastruktur untuk mendukungnya, pada saat itu negara ini masih efektif sebagai resi militer di bawah hukum darurat militer. Selain itu, Taiwan tidak memiliki populasi yang besar dan ada kekhawatiran tentang bagaimana sengketa dengan China daratan akan berakhir. Selain itu, Taiwan juga memiliki utang luar negeri yang besar karena proyek infrastruktur besar yang dibangun untuk menarik industri ke negara tersebut. Bagi investor asing potensial, Taiwan terlalu beresiko, terutama saat negara lain di wilayah ini seperti Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia dapat menawarkan hal yang sama tanpa komplikasi. Keadaan membuat Taiwan terpaksa melakukan dengan cara sulit. Jika ingin membangun industri yang diperlukan untuk menjadi ekonomi berkembang dan pada akhirnya maju, Taiwan harus melakukannya sendiri. 3 dari 10 proyek konstruksi utama yaitu pabrik baja, galangan kapal, dan kilang minyak akan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan milik negara dan memberikan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam peran menambah nilai di masa depan. Semua masih berjalan hingga hari ini dan Taiwan tetap menjadi salah satu pembangun kapal terbesar, produsen baja, dan pemurni minyak terbesar di dunia. Pemerintah Taiwan juga memperkenalkan kebijakan untuk bersama-sama berinvestasi dalam bisnis menjanjikan di sektor industri yang ditargetkan bersama investor lainnya, baik domestik maupun internasional. Hal ini membuat negara itu kurang beresiko bagi investor asing karena mereka dapat berinvestasi bersama pemerintah untuk menjalankan operasi yang sama dengan biaya awal yang jauh lebih rendah. Hal ini juga membantu pemerintah mengalokasikan modal secara efektif karena mengurangi kemungkinan investasi buruk yang dilakukan oleh pemerintah akibat korupsi atau perencanaan yang buruk karena pemerintah masih membutuhkan dukungan swasta dengan motif keuntungan. Negara tersebut telah melihat kesuksesan barang elektronik di tempat seperti Korea Selatan dan Jepang dan ingin masuk ke industri tersebut. Tapi dengan langkah cerdas, negara tersebut ingin melakukan dengan sedikit berbeda. Daripada membuat barang elektronik mereka sendiri untuk bersaing dengan yang lain, pemerintah Taiwan bekerja sama dengan Philips, perusahaan elektronik Belanda, untuk berinvestasi dalam perusahaan yang disebut TSMC. Perusahaan ini akan fokus secara eksklusif pada manufaktur semikonduktor untuk melayani perusahaan lain daripada bersaing dengan mereka. Saat ini TSMC adalah perusahaan terbesar di negara itu, eksportir terbesar, dan tentu industri yang paling menarik perhatian. Tapi kisah sukses ini hanyalah satu contoh dari apa yang telah membuat Taiwan begitu makmur saat ini. Taiwan adalah ekonomi yang sangat berfokus pada perdagangan
perdagangan dengan ekspor menyumbang 70% dari PDB mereka. Tapi hanya sepertiga dari ekspor mereka adalah sirkuit terpadu. Negara ini masih kompetitif dalam segala hal mulai dari mesin, kimia hingga peralatan canggih lainnya. Mereka mendatangkan sumber daya dari seluruh dunia, menambah nilai pada sumber daya tersebut dengan industri terkemuka mereka, infrastruktur canggih dan populasi yang sangat terampil, lalu mereka mengekspor sumber daya itu dengan keuntungan besar. Ini terdengar seperti sistem ekonomi paling umum yang dapat dibayangkan, tapi mencapai titik ini tidaklah mudah dan itu adalah tantangan yang banyak ekonomi lain tidak mampu atasi. Ini juga membuat ekonomi menjadi lebih dan kurang aman. Alasan mengapa ketegangan antara Taiwan dan China begitu banyak mendapatkan perhatian adalah karena ekonomi kita sangat bergantung pada industri yang ada di dua negara ini. Ada lebih banyak sengketa wilayah yang terjadi di seluruh dunia sekarang daripada yang bisa kami sebutkan dalam satu video dan kebanyakan belum pernah mendengar tentangnya. Taiwan memiliki perjanjian perlindungan dengan beberapa negara terkuat di dunia bukan karena kebaikan hati mereka, tapi karena mereka perlu menjaga pasokan chip komputer teknologi tinggi mereka. Tapi ini mulai berubah, investasi besar telah dilakukan di seluruh dunia untuk membangun fasilitas manufaktur semikonduktor baru untuk mengurangi ketergantungan global pada satu negara yang berada dalam posisi geopolitik yang kompromi. Hal ini ditambah dengan tren lebih umum dari pabrikasi kembali dan persahabatan manufaktur bisa sangat merugikan ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor sekaligus menghilangkan klaim terbesarnya terhadap perlindungan internasional. Semoga kedua masalah ini tidak pernah terwujud sepenuhnya di Taiwan, tapi ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan oleh negara tersebut. Peringkat. Sekarang waktunya untuk menempatkan Taiwan di peringkat nasional ekonomi terungkap yang sebelumnya telah kami lakukan, di mana itu sudah ketinggalan zaman karena banyak perubahan besar yang terjadi dalam ekonomi global pada saat itu. Sebelum masuk ada catatan kecil bahwa biasanya kami memakai angka Bank Dunia untuk skor ini, tapi karena Bank Dunia tidak melacak ekonomi Taiwan, kami akan memakai angka IMF sebagai gantinya. Metodologi kedua organisasi ini sedikit berbeda sehingga angka mereka juga berbeda. Ini tidak akan dramatis tapi perlu diinformasikan. Mulai dari ukuran, Taiwan memiliki PDB nominal sebesar 762 miliar dolar, menjadikannya ekonomi terbesar ke-21 di dunia, tepat di depan Polandia dan tepat di belakang Swiss. Taiwan mendapat nilai 7/10. Output tersebut diproduksi oleh populasi 23,5 juta orang, memberikan negara ini PDB per kapita yang sangat layak sebesar 33.907 dolar. Telah mencapai ini sambil menjaga biaya hidup yang relatif rendah, yang berarti bahwa meskipun menurut angka nominal sekitar sejajar dengan Jepang, disesuaikan dengan paritas daya beli, ini salah satu negara yang paling makmur di dunia berada di antara Denmark dan Belanda. Tapi karena kita memakai angka nominal, Taiwan mendapat nilai 7/10. Stabilitas dan kepercayaan bagus tapi tidak luar biasa. Negara ini sekarang memiliki proses demokrasi yang kuat, sistem hukum yang berfungsi baik, perusahaan terkemuka di dunia, dan utang nasional yang relatif rendah tapi juga sangat bergantung pada ekspor. Dan sebelumnya atau kemungkinan di masa depan selalu ada ketegangan dengan tetangga yang jauh lebih besar dan lebih kuat di barat, Taiwan mendapat nilai 7/10. Pertumbuhannya telah kuat dalam satu dekade terakhir, ekonominya telah tumbuh lebih dari 50% berkat seleksi ekspor nilai tinggi yang semakin beragam. Taiwan mendapat 8/10. Akhirnya industri. Tentu Taiwan berkinerja sangat baik terutama dalam industri manufaktur tradisional yang mengubah bahan mentah menjadi sesuatu yang lebih bernilai yang bisa dijual dengan keuntungan, tapi masih kalah jauh dari kekuatan besar industri dunia jika tidak ada alasan lain selain karena ini hanya negara yang lebih kecil dengan populasi yang lebih sedikit. Ini juga belum terlalu berkembang dalam industri seperti keuangan, barang konsumen, otomotif, dan teknologi informasi. Bagus untuk ukurannya tapi bukan pemimpin dunia sehingga mendapat nilai 8/10. Keseluruhan skor Taiwan cukup mengesankan yaitu 7,4/10 yang menempatkannya beberapa tingkat di papan peringkat. Akan ada video tentang kelompok global Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dikenal sebagai BRICS, kelompok ekonomi yang berlawanan langsung dengan Taiwan. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.